Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Mengawali pembicaraan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tiada terkira untuk kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat yang luar biasa itulah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan, berbagai macam aktivitas-aktivitas yang insya Allah penuh dengan kebaikan untuk kehidupan kita. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bingkai apa yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Tak terasa kita kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, dan diharapkan datangnya ampunan dengannya. Maka patutlah kita kiranya menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, riang gembira. Dengan apa? Dengan meningkatkan energi dan alokasi waktu kita untuk hal-hal yang lebih mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan amalan-amalan yang hanya sebatas mubah tanpa nilai. Memperbanyak aktivitas-aktivitas yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang gersang dari nilai-nilai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya ingin menyampaikan sedikit hal untuk mempersiapkan diri menyambut hari-hari di bulan suci Ramadan ini, hari-hari kedepannya, sehingga mudah-mudahan hari-hari kedepannya nanti dipenuhi dengan beragam kebaikan dan keistimewaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa puasa merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta ini. Maka sebagai orang mukmin sudah semestinya lah menyambut perintah ini dengan penuh riang gembira. Kenapa? Karena perintah ini datang dari Zat yang serba maha. Orang kita jika mendapatkan perintah dari orang yang istimewa saja begitu senangnya, maka apalagi ini perintah dari Zat yang serba maha. Untuk apa? Untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian
Dari ayat itu pula kita bisa mengetahui bahwa ending dari melakukan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, yakni supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Oleh karenanya patutlah kiranya kita cermati bahwa puasa yang kita lakukan ini memang puasa Ramadan itu merupakan suatu yang terulang, suatu yang berulang-ulang setiap tahun, seolah-olah ini adalah suatu rutinitas. Maka ayat tadi mengingatkan kita agar Ramadan yang terus berulang ini jangan sampai hanya sebatas pada rutinitas belaka, yakni apa? Sebatas gugur kewajiban saja, tanpa kebaikan yang bisa dipanen darinya. Hendaklah menyambut bulan suci Ramadan ini kita penuhi dengan amalan-amalan yang lebih beraneka ragam lagi, kualitasnya ditingkatkan, juga kuantitasnya, intensitasnya kita tingkatkan pula. Dengan itulah Ramadan ini kita akan digembleng menjadi orang yang lebih cinta lagi kepada apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena hanya dengan itulah seseorang akan menempati derajat yang disampaikan, yang disebutkan dalam firman tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Sementara itu patut juga kita mengingat sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap hanya ridhonya, mengharapkan hanya ridhonya semata, maka janji Allah melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini memberikan satu motivasi buat kita bahwa ibadah bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu medium untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk menyucikan, ya, untuk menjadikan diri kita ini semakin suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja siapa yang akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa itu sehingga dibersihkan dosa-dosanya, yakni orang yang bersungguh-sungguh menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh keimanan, sehingga siang dan malamnya dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan, mengurangi hal yang sia-sia, terlebih lagi aktivitas-aktivitas yang di dalamnya terdapat maksiat dan dosa. Bahkan kita diingatkan pula oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dalam riwayat An-Nasa'i, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atshu. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena siang dan malamnya, walaupun dia melakukan puasa pada siang harinya, melakukan taraweh pada malam harinya, tetapi itu semua hanyalah rutinitas-rutinitas belaka, tidak berimbas untuk meningkatkan energi pada amalan-amalan yang lainnya, tidak berimbas pada meningkatkan energi untuk meninggalkan hal-hal yang mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi inspirasi agar kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, sehingga dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya.
Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.